Pada video kali ini merupakan tugas dari mata kuliah Kebijakan Lingkungan yang akan menjelaskan mengenai teori lingkungan yang berfokus pada kegiatan terkait etika lingkungan dengan menerapkan pada kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang saya lakukan di hari pertama adalah berbelanja sayuran, di mana saya mengganti menggunakan sepeda daripada motor, karena salah satu masalah yang paling sederhana adalah polusi udara yang semakin hari dapat mencemari lingkungan. Pula, tidak lupa saat berbelanja selalu membawa kantong yang dapat dipakai berulang-ulang, sehingga pengurangan dari penggunaan plastik juga bisa diatasi dari salah satu pencemaran lingkungan yang ada. Kegiatan yang saya lakukan di hari kedua yakni membuang sampah dan memilahnya. Ada berbagai macam sampah yakni organik, anorganik, dan juga B3. Kegiatan tersebut merupakan hal sederhana akan tetapi dapat memudahkan pengolahan kembali sampah yang dapat didaur ulang atau tidak, sehingga dapat terhindar terjadinya penumpukan sampah yang berlebihan. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam teori ekosentrisme yang berarti tindakan merubah kerusakan ekologi melalui perubahan cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam secara fundamental atau sebagai solusi atas persoalan. Dapat disimpulkan, teori ini dapat merubah perubahan besar jika dilakukan dengan seksama, dan juga ancaman mengenai pencemaran lingkungan bisa teratasi jika menerapkan hal tersebut. Poin yang dapat diambil yakni kebersihan menjadi salah satu hal yang penting yang dapat kita rubah dengan memulai melakukan hal positif tersebut. Di hari ketiga ini, kegiatan yang saya lakukan adalah memanen jambu yang sudah tumbuh hampir 3 tahun yang berada di depan rumah saya. Saya dapat menikmati hasil dari buah yang segar karena langsung dipetik dari pohonnya secara langsung. Adapun juga saya menyirami tanaman hias yang ada di sekitar pohon jambu dan juga tanaman hias yang ada di samping rumah saya. Karena air sangat dibutuhkan oleh tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Dari tanaman tersebut, saya dapat menikmati keindahan dari tanaman dan juga bisa memanfaatkan buahnya untuk dikonsumsi sendiri. Kegiatan tersebut termasuk ke dalam teori antroposentrisme yang berarti alam sebagai alat pencapaian tujuan manusia dan juga sebagai estetika keindahan yang dapat dinikmati. Adapun alam disebut sebagai sumber hidup manusia pula. Dapat disimpulkan dari kegiatan yang telah diterapkan bahwa memanen jambu tersebut agar dapat dinikmati buahnya yang juga mempunyai manfaat bagi tubuh. Adapun tanaman yang ada di pot disiram agar tumbuh berkembang dengan baik serta dapat dinikmati keindahannya. Karena cuacanya sangat terik dan juga hawa panas sudah mulai terasa, kegiatan yang saya lakukan di hari keempat adalah menjemur pakaian saat matahari sudah mulai terik. Hal paling rasional dalam memanfaatkan alam yang juga digunakan oleh banyak orang adalah menjemur dengan memanfaatkan energi matahari dengan baik, yang merupakan salah satu hal pemanfaatan alam yang tidak merugikan alam itu sendiri. Aktivitas tersebut termasuk ke dalam teori ekosentrisme, yakni tindakan baik untuk individu dan masyarakat berdasarkan rasional. Teori ini berfokus pada tindakan yang menurut seseorang terbaik untuknya dan juga baik untuk individu lain, serta dianggap baik pula menurut masyarakat yang dilakukan secara rasional untuk kepentingan kemajuan berlangsungnya hidup ke depannya dengan memperlakukan alam secara pemikiran atau bersifat netral. Hari kelima ini yang merupakan hari terakhir, kegiatan yang saya lakukan adalah memberi makan ayam dengan menaburkannya saja di tanah. Pada kegiatan tersebut termasuk ke dalam teori zoocentrisme, yakni sebuah tindakan mencegah penderitaan pada binatang atau memberikan hak kesenangannya. Salah satu cara adalah
telah dilakukan pada video tersebut. Kegiatan 5 hari saya berinteraksi dengan lingkungan dengan melakukan kegiatan yang sangat positif pastinya. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari dapat digabungkan dengan teori mengenai lingkungan serta dapat melatih etika kita terhadap lingkungan dengan ikut serta merawat dan juga memperhatikan lingkungan sekitar kita. Adapun kita terkadang membutuhkan alam pula untuk keberlangsungan hidup. Yang terpenting adalah kita selalu menjaga baik kebersihan lingkungan, kepedulian kita terhadap lingkungan, dan juga interaksi secara langsung terhadap lingkungan dengan melakukan hal yang sederhana yang dapat mencegah kerusakan agar menjadikan kehidupan berlangsung lebih baik.